Kembali lagi bersama saya Harun Paliama. Kali ini kita akan membahas materi tentang gelombang cahaya. Berdasarkan medium perambatannya, cahaya merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium. Artinya cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Sedangkan berdasarkan arah rambatnya, cahaya termasuk gelombang transversal. Adapun beberapa gejala cahaya sebagai gelombang yang akan kita pelajari, diantaranya adalah dispersi cahaya, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Baik, kita lihat yang pertama, yaitu dispersi. Peristiwa dispersi cahaya adalah pembiasan cahaya putih, dalam hal ini cahaya polikromatik, menjadi komponennya, yaitu cahaya monokromatik. Peristiwa ini terjadi ketika cahaya putih melewati media pembias. Media pembias yang biasa digunakan dalam pengamatan adalah prisma. Contoh peristiwa alami yang dapat kita lihat dalam dispersi cahaya ini adalah pelangi. Berikutnya adalah interferensi. Interferensi terjadi karena peristiwa superposisi gelombang, yakni perpaduan dua gelombang atau lebih yang menghasilkan gelombang baru. Kita lihat yang pertama, interferensi celah ganda ion. Interferensi cahaya pada celah ganda terjadi karena adanya beda fase cahaya dari cahaya yang melalui kedua celah tersebut. Ketika sebuah sumber cahaya yang frekuensi dan panjang gelombangnya sama persis melewati dua buah celah, maka akan terjadi superposisi yang menyebabkan munculnya garis-garis terang dan gelap pada layar. Dari gambar ini kemudian kita bisa melihat rumus-rumusnya. Untuk garis terang dirumuskan D sin theta sama dengan M kali lambda, atau D kali Y per L sama dengan M kali lambda. Antara dua rumus ini, Y per L itu sendiri sama dengan sin theta. Coba adik-adik perhatikan gambar tadi lagi. Yang berikut untuk garis-garis gelap dirumuskan D sin theta sama dengan M kurang setengah lambda, atau D kali Y per L sama dengan M kurang setengah kali lambda. Yang kedua, interferensi pada lapisan tipis. Gelembung sabun atau tumpahan minyak tanah di permukaan air merupakan contoh dari lapisan tipis. Ketebalan gelembung sabun atau tumpahan minyak tanah di atas permukaan air kira-kira seukuran dengan panjang gelombang cahaya tampak. Hal ini pada gilirannya menyebabkan terjadinya koherensi cahaya yang jatuh pada lapisan. Kejadian itu akan terus terjadi selama cahaya dibiaskan dan dipantulkan kembali oleh kedua permukaan. Berikut C, difraksi. Difraksi merupakan pelenturan cahaya saat cahaya melalui celah, sehingga cahaya akan terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat cahaya yang baru. Nantinya kita akan mempelajari difraksi celah tunggal dan difraksi pada kisi atau pada celah banyak. Pertama adalah difraksi celah tunggal. Ya, kita lihat gambarnya. Dari gambar ini kemudian dibuat persamaan
Untuk pita terang pada difraksi celah tunggal dirumuskan D sin theta sama dengan M tambah setengah kali lambda atau D kali Y per L sama dengan M tambah setengah dikali lambda. Untuk pita gelap dirumuskan D sin theta sama dengan M kali lambda atau D kali Y per L sama dengan M kali lambda. Nah, jadi kita lihat bahwa sin theta itu sama dengan Y per L. Jadi sebenarnya Y per L itu sama dengan sin theta, besarnya sama. Yang kedua adalah difraksi pada kisi atau celah banyak. Jika sebuah cahaya monokromatik dilewatkan pada lempeng kisi atau celah banyak, maka akan terbentuk pola difraksi berupa pola gelap dan pola terang pada layar. Kisi adalah susunan celah yang sejajar dan memiliki ukuran yang sama dan dapat dibuat dengan cara membuat goresan-goresan pada lempeng kaca atau logam dengan menggunakan ujung intan. Hubungan antara banyaknya celah dengan jarak antar celah dirumuskan sebagai berikut. D sama dengan 1 per N, di mana N itu sendiri adalah konstanta kisi. Di situ maksudnya dalam 1 meter di situ ada berapa garis kisinya, itu maksudnya. Berikut kita lihat persamaan pada difraksi pada kisi atau celah banyak. Yang pertama untuk pita terang itu kita rumuskan D sin theta sama dengan M kali lambda atau D kali Y per L sama dengan M kali lambda. Untuk pita gelap berlaku persamaan D sin theta sama dengan M kurang setengah dikali lambda atau D kali Y per L sama dengan M kurang setengah dikali lambda. Yang berikut D, polarisasi. Polarisasi cahaya merupakan berkurangnya intensitas cahaya yang diakibatkan oleh berkurangnya komponen pada gelombang cahaya. Polarisasi hanya terjadi pada gelombang transversal. Kita ingat bahwa cahaya merupakan contoh dari gelombang transversal itu sendiri. Polarisasi hanya dapat terjadi akibat pemantulan, pembiasan, absorpsi, dan hamburan. Kita lihat yang pertama, polarisasi akibat pembiasan. Jika sinar pantul tegak lurus dengan sinar biasnya, maka sinar pantul akan terpolarisasi. Besarnya sudut polarisasi dapat dihitung dengan persamaan tangen IP sama dengan N2 per N1, di mana IP adalah sudut polarisasi, N2 adalah indeks bias tujuan, dan N1 adalah indeks bias asal. Yang kedua adalah polarisasi akibat absorpsi. Jika intensitas cahaya terpolarisasi, maka setelah melewati polarisator pertama, persamaan intensitas pertama menjadi I1 sama dengan 1/2 kali I0, di mana
I1 adalah intensitas cahaya setelah melewati polarisator, satuannya candle CD. I0 adalah intensitas sumber cahaya, ini juga satuannya candle. Baik adik-adik, sekian dulu video dari saya. Video saya kali berikut adalah tentang contoh soal dari gelombang cahaya. Bila adik-adik merasa video ini penting untuk adik-adik sekalian, silakan di subscribe, nonton terus channel ini. Semoga adik-adik terbantu untuk menyelesaikan soal-soal fisika selanjutnya. Terima kasih. Salam.